Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama adalah hati, kedua kulit, ketiga ginjal, dan yang keempat paru-paru. Materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang fungsi-fungsi pada sistem ekskresi manusia. Nah, sekarang kita fokus pada ginjal. Ginjal pada manusia ada 2 buah yang terletak di bagian pinggul sebelah kanan dan kiri. Bagian-bagian ginjal bila dari luar, yang pertama adalah korteks, bagian yang kedua adalah medula, kemudian pelvis, kemudian dari ginjal ada saluran yang disebut dengan ureter. Saluran ini menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Dan kemudian ada yang namanya uretra sebagai saluran pembuangan akhir urin pada manusia. Kemudian jika bagian-bagian ginjal ini diperdalam lagi dengan cara irisan melintang, maka akan didapatkan struktur yang disebut dengan nefron. Nah, sebuah nefron terdiri atas kapsula Bowman, kemudian glomerulus yang fungsinya adalah untuk filtrasi, yaitu penyaringan. Hasilnya adalah akan didapatkan urin primer, yang mana pada urin primer terdapat glukosa, protein, kemudian air, sisa obat atau sebagai racun juga. Tetapi kita fokus nanti pada glukosa dan proteinnya. Nah, setelah difiltrasi, maka urin 1 akan dialirkan menuju ke TKP atau tubulus proksimal. Biasanya disingkat seperti itu. Fungsi proksimal adalah untuk reabsorpsi, di mana hasilnya adalah air, sisa obat, amonia, ataupun urea. Nah, glukosanya dan protein akan diserap oleh TKP. Inilah fungsi dari TKP, reabsorpsi, menyerap bagian-bagian yang penting, yaitu glukosa dan protein, sehingga diharapkan pada urin tidak terdapat lagi glukosa dan protein.
Ini kita sebut sebagai urin sekunder. Kemudian urin sekunder dialirkan melalui lengkung Henle. Setelah itu masuk ke dalam TKD atau biasa disebut dengan tubulus distal. Fungsi dari tubulus distal ini adalah sebagai augmentasi, yaitu proses penambahan atau pengaturan kadar air sehingga dihasilkan urin yang sesungguhnya atau urin yang sebenarnya. Nah, dari TKD kemudian masuk ke saluran pengumpul. Saluran pengumpul ini kemudian akan dialirkan menuju ke ureter dan kantong kemih. Kalau kantong kemih sudah penuh maka akan dikeluarkan. Nah, secara ringkas maka kita bisa membuat suatu kesimpulan bagian ginjal, yaitu ada korteks. Nah, yang berperan pada korteks yaitu kapsula Bowman dan glomerulus. Fungsinya yaitu sebagai filtrasi. Hasilnya adalah urin 1. Saya hanya menuliskan bagian pokoknya saja yang berkaitan dengan fungsi berikutnya, di mana urin 1 terdapat glukosa dan protein, juga air, sisa obat dan amonia. Tetapi kita lebih fokus ke glukosa dan protein berkaitan dengan fungsi atau bagian ginjal yang berikutnya, yaitu di bagian medula. Pada medula yang berperan adalah TKP, tubulus proximal. Fungsinya yaitu sebagai reabsorpsi, menyerap bagian-bagian yang penting yaitu glukosa dan protein. Hasilnya adalah urin sekunder, di mana setelah direabsorpsi glukosa protein sudah tidak ada lagi. Kandungan yang terbesar yaitu air, racun, sisa obat. Mungkin ketika mengkonsumsi obat atau dalam kondisi sakit kita selalu mengkonsumsi obat, nah sisa obatnya akan dibuang, amonia dan lain-lain. Nah, bagian yang ketiga yaitu pelvis. Pada pelvis terdapat TKD atau tubulus distal. Fungsinya yaitu augmentasi, yaitu pengaturan kembali kadar air. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, demikianlah proses pembuatan atau produksi urin pada manusia. Terima kasih.